Pemerintah Australia telah meminta warganya untuk segera meninggalkan Israel atau wilayah pendudukan Palestina. Hal ini bertujuan untuk menghindari ancaman militer termasuk kemungkinan pembalasan dari Iran. Departemen Luar Negeri Australia mengeluarkan imbauan tersebut pada Jumat 19 April, mengutip pemberitaan Anadolu Agency. Negara tersebut tak ingin warganya terjebak dalam konflik antara Israel dan Iran, sebab serangan militer dapat mengakibatkan penutupan wilayah udara, pengalihan penerbangan, serta gangguan perjalanan lainnya. Australia juga mengingatkan bahwa Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dapat menghentikan operasi sewaktu-waktu. Hal ini bergantung pada situasi keamanan di Israel pasca terjadi dugaan serangan balik ke Iran. Oleh karena itu, Australia meminta warganya segera meninggalkan negara tersebut sebelum terlambat. Hari ini Jumat 19 April, Iran melaporkan adanya ledakan besar-besaran di Provinsi Isfahan. Menurut pejabat Amerika Serikat, Israel telah meluncurkan rudal balistik ke Iran. Namun militer Israel belum mengomentari laporan serangan tersebut. Sementara Iran memastikan tidak ada fasilitas nuklir yang terdampak atau menjadi sasaran. Sejumlah menteri dan pakar hukum Israel menggelar rapat darurat di kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Selasa 16 April. Mereka khawatir jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC akan mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Netanyahu. Channel 12 Israel melaporkan bahwa rapat tersebut membahas cara bagaimana menagih surat dari ICC. Para menteri dan pakar hukum tak rela jika Netanyahu ditangkap atas dugaan pelanggaran hukum internasional di Gaza. Adapun menteri yang hadir dalam rapat seperti Menteri Luar Negeri Israel Katz, Menteri Kehakiman Yarif Levin, dan Menteri Urusan Strategis Ron Darbar. Hasilnya diputuskan bahwa Israel akan menghubungi pengadilan dan tokoh-tokoh diplomatik yang berpengaruh. Meski belum dapat dipastikan keberhasilannya, langkah tersebut dinilai paling tepat untuk mencegah ICC menangkap Netanyahu. Israel sebenarnya bukanlah anggota ICC, sehingga Netanyahu tak bisa langsung ditangkap jika surat perintah dikeluarkan. Penangkapan baru bisa dilakukan jika Netanyahu berkunjung ke negara-negara anggota ICC. Sistem pertahanan udara Iran menembak jatuh 3 drone di Provinsi Isfahan pada Jumat 19 April pagi. Sempat ada laporan bahwa drone tersebut berasal dari Israel, meski belum dikonfirmasi secara resmi. Lantas, bagaimana sistem pertahanan Iran bekerja dan apa saja jenisnya? Dilansir VOA, Iran meresmikan 2 sistem pertahanan udara baru pada Februari 2024. Keduanya yakni sistem rudal anti-balistik Arman dan sistem pertahanan udara ketinggian rendah Azarax. Sistem rudal Arman dapat menyerang serta menghancurkan target pada jarak 120 km. Selain itu, sistem rudal Arman diklaim dapat menyerang 6 target secara bersamaan. Sementara sistem pertahanan Azarax dapat dipasang pada beberapa jenis kendaraan. Alat ini bekerja menggunakan radar, sistem elektrooptik, dan pencari terbal untuk mendeteksi dan melacak targetnya. Laporan dari National Security Studies memperkirakan, Iran juga memiliki sistem rudal Tor M1 yang mampu menembak jatuh pesawat, drone, peluru kendali, dan senjata lain dengan presisi. Sistem yang didapat dari Rusia ini dirancang untuk beroperasi di lingkungan yang sangat padat, pelacak secara intensif. Iran juga mengoperasikan sistem pertahanan rudal jarak jauh Bafar 373 yang menjangkau wilayah seluas 450 km. Rudal ini dapat menargetkan rudal balistik jarak jauh, drone, dan jet tempur siluman pada jarak 300 km. Ada juga 15 sistem rudal MM-23 Hawk serta S-300 PMU yang disebut sebagai sistem anti udara paling mumpuni di Iran. Selain itu, Iran juga membangun sistem pertahanan udara lokal yang meniru Feimeng 800 dari Cina. Jangkauan radar ini efektif mencapai 12 hingga 15 km. Polisi Perancis telah menutup gedung kedutaan Iran di kota Paris pada Jumat 19 April 2024. Penutupan dilakukan setelah ada seorang pria yang mengancam akan meledakkan diri di lokasi tersebut. Dilansir The Telegraph, pelaku memasuki gedung kedutaan sekitar pukul 11 waktu setempat.
Penampilannya sangat mencurigakan karena mengenakan pakaian mirip rompi peledak. Laporan awal menyebutkan bahwa pria tersebut mengancam akan meledakkan diri. Menurut saksi, pelaku memasang bendera di lantai kedutaan dan mengatakan ingin membalas kematian saudaranya. Sekitar pukul 14:45, polisi dan anggota Brigade Pencarian berhasil menangkap pria tersebut. Namun saat digeledah tidak ditemukan bahan peledak apapun. Polisi masih belum menjelaskan apakah insiden tersebut berkaitan dengan ketegangan antara Iran dan Israel. Kendati demikian, masyarakat yang beraktivitas di sekitar kedutaan diminta menjauh demi alasan keamanan. Fasilitas nuklir Israel kini menjadi sorotan setelah dibidik oleh militer Iran. Diduga fasilitas tersebut juga dibangun untuk kepentingan militer, yakni produksi bom atom. Pengawas keamanan internasional terkemuka, Stockholm International Peace Research Institute, mengungkap dugaan kepemilikan senjata nuklir Israel. Dari hasil investigasi, Yerusalem Barat diperkirakan memiliki 80 senjata nuklir, termasuk 30 bom gravitasi dan 50 ledak untuk rudal balistik jarak menengah. Kendati demikian, lembaga tersebut tidak mengungkap secara jelas di mana lokasi produksinya. Israel juga selalu membantah laporan bahwa negaranya mengembangkan senjata nuklir. Pada Kamis 18 April, Komandan Senior Iran, Jenderal Ahmad Haktalab, mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Israel. Hal ini dilakukan jika Israel lebih dulu menargetkan fasilitas nuklir milik Iran. Jenderal Haktalab mengklaim bahwa negaranya telah mengidentifikasi target-target di Israel, termasuk kompleks nuklir. Selain itu, Iran juga punya kendali untuk meluncurkan rudal yang dapat mencapai fasilitas tersebut. Hari ini Jumat 19 April, Iran melaporkan adanya ledakan besar-besaran di Provinsi Isfahan yang diduga berasal dari serangan Israel. Namun pemerintah memastikan bahwa fasilitas nuklir negara tersebut aman dan tidak menjadi sasaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.